Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatina Zara, NIM 223141140. Dari Prodi PGMI kelas 2D. Baiklah, saya di sini akan sedikit bercerita tentang kasus atau kisah dari sanak saudara saya sendiri yang dialami oleh saudara saya sendiri yang dirasakan karena mengalami perceraian dari orang tuanya. Singkat cerita, semenjak perceraian orang tuanya, dari orang tua tersebut memiliki 2 anak. Namun yang anak pertama sering sekali kembali kepada ibu kandungnya. Dan seiringnya waktu, anak yang pertama itu mengalami kenakalan remaja. Namun kenakalannya itu seperti mabuk-mabukan, ngerokok, dan lain-lainnya. Dan di saat meranjak ke dunia perkuliahan, dia berhenti kuliah hanya dikarenakan sudah malas untuk sekolah. Seperti itu. Sangat disayangkan, bukan? Dan dahulu anaknya tuh sehat, badannya tuh besar, namun sekarang menjadi kecil dan malas untuk beraktivitas, hanya di rumah bermain game, main HP, seperti itu. Baiklah, dari kisah yang barusan saya ceritakan, menurut saya dapat diselesaikan dengan teori, yaitu dengan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Apa sih pendekatan psikoanalisis itu? Dari Corey, psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Dan dari Willis, psikoanalisis meliputi 3 aspek yang penting. Yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, yaitu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang ketiga, yaitu sebagai teori kepribadian. Apa sih tujuan dari konseling pendekatan psikoanalisis ini? Tujuan konseling pendekatan psikoanalisis ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu secara umum untuk membantu konseli agar mampu mengoptimalkan fungsi ego sehingga kecemasan atau konflik-konflik intrapsikis mampu ditangani secara realistis dan tidak banyak pada tuntutan nafsu. Secara umum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, bakar itu dan masih terbagi lagi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kontrol ego. Yang kedua yaitu memahami sifat dan macam-macam mekanisme pertahanan ego. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk membantu hubungan yang akrab dan sehat. Yang selanjutnya yaitu Sayekti Pujosuwarno. Yang pertama yaitu untuk menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus. Yang kedua yaitu untuk membentuk kembali struktur karakter individu. Dan dari materi itu dapat kita ambil kesimpulan, yaitu psikoanalisis merupakan suatu penyembuhan yang lebih bersifat psikologis yang menggunakan cara-cara fisik. Tujuan konseling psikoanalisa untuk menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus daripada mekanisme penyesuaian diri mereka sendiri, dan dengan demikian menolong mereka menyelesaikan masalah dasar yang mereka hadapi. Pada psikoanalisa, struktur kepribadian terdiri atas 3 sistem, yaitu ID, ego, dan superego, yang dari ketiganya mempunyai fungsi, sifat, prinsip, dan dinamika masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain. Proses konseling psikoanalisa berpusat pada usaha menghayati kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak mereka karena konseling ini menekankan dimensi afektif dalam membuat pemahaman ketidaksadaran. Yang selanjutnya dapat diselesaikan dengan materi dengan cara pendekatan behavioral dalam bimbingan konseling. Apa itu behavioral? Yaitu meyakini dan mampu membuktikan secara ilmiah bahwa perilaku individu merupakan bentuk adaptasi atau respon yang diberikan. Dengan lain, perkataan perilaku individu dapat disetting melalui proses belajar. Perhatian behavioral dapat
pada perilaku yang nampak, sehingga terapi tingkah laku mendasarkan pada menerapkan prinsip-prinsip belajar secara sistematis dalam proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih adaptif. Prinsip-prinsip yang dilakukan dalam teori ini yaitu yang pertama memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan, yang kedua mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan, yang ketiga memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan, yang keempat yaitu mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model, yang kelima merancang prosedur memberikan penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan secara sistem kontrak. Dalam teori ini terdapat teknik-teknik counseling behavioral. Yang pertama yaitu dengan melakukan latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk meyakinkan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Selanjutnya yaitu teknik desensitisasi sistematis, yaitu merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Yang selanjutnya yaitu pengondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk, dimaksud untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulasi yang disenanginya dengan kebalikan stimulasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu dengan teknik peningkatan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Yang selanjutnya conference sensitization. Teknik dapat digunakan untuk merawat tingkah laku yang menyenangkan klien tapi menyimpang, seperti homoseksualisme. Caranya belajar rileks dan diminta membayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Yang terakhir yaitu talk stopping. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang sangat cemas. Caranya klien disuruh menutup matanya dan membayangkan dirinya sedang mengatakan sesuatu yang mengganggu dirinya, berkata, "Saya jahat." Jika klien memberi tanda membayangkan yang dicemaskannya, ia berkata pada dirinya, "Saya jahat." Terapi secara berteriak dengan nyaring, "Berhenti!" Pikiran yang tidak karuan itu segera diganti oleh teriakan terapis. Baiklah, di sini saya sedikit memberikan kata-kata. Semoga bermanfaat, yaitu tetaplah menjadi manusia versi terbaikmu setiap hari. Mata boleh basah, tapi hati jangan pernah menyerah. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.